Sidang perkara pidana terdakwa Inyoman Sudiana kembali digelar di pengadilan berlangsung di ruang sidang utama. Persidangan berlangsung di ruang sidang utama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terakhir dari terdakwa Inyoman Sudiana mantan Camat Samsul Alam dan mendengarkan keterangan terdakwa sendiri. Dalam kesaksiannya, sebagai mantan Camat Samsul Alam menjelaskan, surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pihak instansi terkait. Saksi menjelaskan mengenai prosedur administrasi dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Saksi juga menerangkan kewenangan pihak kecamatan dalam proses administrasi yang menjadi objek perkara. Keterangan saksi terakhir justru bersifat meringankan terdakwa, karena tidak menguatkan tuduhan jaksa penuntut umum. Sebab terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu. Fakta persidangan menunjukkan adanya keraguan hukum in dubio pro reo, yang seharusnya ditafsirkan kepentingan terdakwa. Akibatnya, dakwaan ke-1 tidak terbukti karena unsur perbuatan membuat surat palsu tidak dapat dibuktikan secara lengkap dan sah. Karena tidak ada bukti siapa pembuat surat dan apa alat yang digunakan untuk membuat surat, seperti stempel basah, dan siapa yang menandatangani surat itu. Dakwaan disusun secara berlapis. Maka dakwaan ayat kedua otomatis gugur ketika dakwaan pertama tidak terpenuhi. Belum ada yang menjadi tersangka sebagai pembuat surat. Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta asas keadilan dalam hukum pidana, maka terdakwa Inyoman Sudiana seharusnya diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Menurut BPK Rustani SH, MH, selalu kuasa hukum Inyoman Sudiana dakwaan 1 yang menyatakan Inyoman Sudiana bersalah karena membuat surat palsu itu tidak berdasar, karena tidak ada yang bisa membuktikan surat mana yang dipalsukan. Dan ketika Nyamon di BAP tidak satu lembar pun surat yang disita dari tangan Nyoman. Sehingga di dakwaan kedua yang menyatakan menggunakan surat palsu dengan sendirinya gugur karena belum adanya tersangka yang didakwa sebagai pembuat surat palsu dan tidak alat bukti yang digunakan sebagai alat pembuat surat palsu seperti stempel basah atau siapa yang menandatangani surat tersebut, dakwaan pertama tidak terbukti. Menurut kuasa hukum Inyoman Sudiana, harapan Rustani terdakwa akan diputus bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak berdasar. Dasar hukum yang menjerat terdakwa adalah Pasal 263 KUHP Pemalsuan Surat. Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hal, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan benar, diancam pidana yang sama apabila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Majelis Hakim kemudian menutup persidangan dan menyatakan sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya tanggal 28 Januari tahun 2026. Dengan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim juga mengingatkan para pihak untuk kembali hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Berikut keterangan kuasa hukum. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dakwaan ke-1 membuat surat palsu seolah-olah asli, kan artinya begitu. Di dakwaan kedua menggunakan surat palsu yang mana? Karena saya sudah tanya sama terdakwa tadi saat itu surat apa yang disita penyidik bahwa surat itu yang palsu dibuat orang lain misalnya, tidak ada disita. Nah itu artinya dakwaan 263 pemalsuan surat ayat 1 dan ayat 2 itu harus berhubungan, Pak. Harus ada yang membuat ditangkap. Ini kan belum ada yang ditangkap yang membuat. Nah, apalagi yang mengguna. Kok tiba-tiba mengguna di terdakwa, kan tidak masuk, Pak. Itu kabur semua itu. Itu dakwaan yang tidak jelas. Obscure libel.